Ada lagi kakak? Silakan kak. Iya. Saya Nixon dari Spektrum NTT. Ini saat ajang ini kan ajang bergengsi di internasional nantinya juga. Jadi istilahnya kostum yang digunakan itu dari khas mana? Dari motifnya itu dari daerah NTT ini kan banyak motif. Dari khususnya itu dari daerah mana? Terima kasih. Baik, silakan. Baik, terima kasih Kak Nixon. Tentunya untuk daily quarantine di sana, really of course pakai tenun terus, selalu pakai tenun. Tapi yang membuat spesial adalah best costume Breldi yang akan Breldi peragakan di malam evening gown, malam bakat, yaitu Caci Maleo. Jadi pakaian Breldi terinspirasi dari tarian Caci Maleo dari Manggarai. Baik Kak Nixon, terima kasih. Kostumnya kemarin apa temanya? Nasional kostum. Nachosnya itu benar. Ya. Caci Maleo dari Manggarai. Ya. Oke. Saya tambahkan, kalau kostum ini kami dibantu oleh Dinas Kadis Perindak dengan jajarannya. Kami selama ini sudah 3 tahun, kami mempunyai dan terus membuat pakaian-pakaian untuk persiapan wardrobe yang untuk putra putri. Dan itu semua udah pasti, saya sebagai ketua Dekranasa tidak ada pilih kasih. Jadi semua kabupaten itu pasti sudah ada di situ. Kita punya wardrobe-nya, koleksi wardrobe, dan juga nasional kostum tadi. Jadi semuanya itu ada nilai cerita dan temanya di nasional. Puji Tuhan beberapa kali kami dibantu oleh Mas Egi untuk mendesain nasional kostumnya, dan beberapa kali itu kita mendapatkan juara ya di nasional kostumnya. Dan juga bukan hanya itu, yang salah satu kemarin ini setiap kali putra putri kami itu wajib untuk membuat profil untuk ditampilkan di ajang pageant tersebut. Jadi kami Direktur Dekranasa dan Pak Kadis selalu pindah-pindah tempat dari kabupaten karena sangat banyak dan beda-beda ciri khas pariwisatanya untuk menopang membantu Pak Gubernur punya program pariwisata itu pariwisata. Jadi kemarin sempat juga beberapa video klip yang memang karena alam kita ini luar biasa mendapatkan penghargaan dan juara juga di video klip. Jadi bukan hanya busana, udah pasti tenun NTT, jangan udah pasti. Jadi ada slot yang mana nanti mereka akan pakai jeans, kaos YPI. Tapi tetap saya bilang harus ada shawlnya atau tasnya atau sepatunya itu yang tenun NTT. Jadi pokoknya harus ada tas of NTT. Gitu. Ada lagi? Ya, silakan Kak. Baik, terima kasih Bun. Saya Ella dari Pos Kuban. Saya mau tanya ke Kakak Breldi. Tadi sudah dijelaskan tentang program-program yang sudah dijalankan selama ini. Nah, ini mungkin ke depan setelah mengikuti ajang ini, terlepas dari hasilnya bagaimana, apa yang menjadi perhatian Kakak Breldi untuk dilakukan dalam jangka waktu yang panjang gitu Kak? Baik, terima kasih Kak Ella. Dan mengikuti dengan apa yang Breldi punya, itu advokasi, terpilih atau tidaknya, total perhatian Breldi adalah terhadap adik-adik Breldi, karena harapan Breldi sangat besar terhadap adik Breldi. Dan Breldi yakin dan percaya terpilih dan tidaknya, Bunda dan juga pihak Dekranasa akan pasti membantu Breldi untuk mendukung adik-adik Breldi, karena memang advokasi Breldi khusus untuk mendukung adik-adik Breldi. Terima kasih Kak Ella. Jadi saya selalu waktu karantina pertama saya ini yang akan mewakili kita, saya selalu sebagai bunda, berarti orang tua, saya selalu mengingatkan kalian ini sudah menjadi seseorang. Dan tidak ada yang namanya kalian ini namanya mantan atau ex putri, tidak ada. Yang ada adalah kamu ini putri tahun 2022. Di 2200 nanti juga tetap putri 2022, ya kan? Jadi otomatis kalau berani memakai mahkota tersebut, komit dulu dengan saya sebelum kau pakai. Apakah nanti kamu punya karakter, kelakuan, kehidupan sehari-hari sampai kamu tua? Karena titel itu ada di jabatan. Oke? Apakah mau behave seperti sebaik-baiknya? Itu wajib harus dijalani. Oke? Dan kedua, apakah kamu terus mau juara dan juara urusan Tuhan, yang penting kita berusaha. Tetapi apakah kamu mau tetap untuk mengangkat terus, membawa terus tentang NTT? Jangan cuma di atas pentas kamu pakai tenun, tetapi hari-hari kemudian kamu tidak pakai tenun lagi. Jadi itu sebenarnya sudah komitmen kayak dalam tanda kutip MOU sendiri antara putra putrinya dengan kami di Dekranasa. Oke, ada lagi?
jadwal pelaksanaan mungkin di Jadwal pelaksanaan betul tadi bulan berapa? Baik, terima kasih Mama. Untuk jadwalnya sendiri, setelah Idul Fitri, belum pasti sekitar tanggal berapa, tapi yang pasti setelah Idul Fitri diadakan karantinanya dan juga grand finalnya. Tapi untuk saat ini seminggu 2 atau 3 kali kita selalu Zoom terus dan selalu live streaming. Terima kasih Mama. Oke, baik, ada lagi? Kalau tidak, Terakhir Bunda, mungkin ada bocoran Bunda, seperti tahun 2019 kan sempat ada kunjungan dari YPI ke NTT di Labuan Bajo. Apa tahun ini akan terulang lagi nanti di NTT ada kunjungan lagi? Oke, jadi pertanyaan yang sangat bagus karena memang salah satu syarat bedanya YPI dengan pageant-pageant yang lain itu adalah YPI meminta untuk supaya ada ajang pemilihan secara fisik yang mereka lihat langsung. Oke, tetapi karena ini COVID, makanya contohnya ini hari ini ada rekaman ini yang harus kita salah satu kita serahkan kepada mereka. Karena walaupun mereka tidak secara fisik di sini, tetapi tahapan-tahapan itunya kita harus memenuhi. Salah satu adalah jumpa pers ini semestinya, seperti itu. Tapi memang mudah-mudahan kita makanya tetap jaga protokol kesehatan supaya kita patahkan pandemi ini ya. Karena saya sangat rindu, ya kan, teman-teman juga pasti sangat rindu aksi nyata secara fisik ya, seperti itu. Ya, mudah-mudahan aja. Siap. Dan kebetulan teman-teman pageant sekarang sampai di nasional maupun internasional itu mereka sudah tahu bahwa kalau memang ada gelaran-gelaran pageant yang mereka akan adakan, mereka sekarang carinya ke Dekranasda. Karena dia tahu bahwa semua itu ada satu pintu dan lebih gampang untuk koordinasinya. Makanya saya tidak akan stop untuk mencari. Jadi kakak-kakak wartawan kalau misalnya mempunyai teman-teman, saudara, ponakan atau di desa-desa mana tahu bahwa ada potensi itu, mereka bisa daftarnya ke kami. Nanti urusan mampu atau tidak mampu kami akan bantu untuk polesnya. Seperti itu. Yang penting saya pesan saya untuk putra putri yang ada, ya kan, yang apapun yang kemarin sudah melakukan, kalian mereka telah membanggakan NTT. Saya sebagai bunganya saya kagum dan bangga. Tetapi saya akan sedih jika nanti mereka tidak membawa mahkota mereka ini seumur hidup mereka menjadi orang yang benar. Bukan hanya keluarga yang sedih, saya juga pasti akan sedih. Jadi saya berharap bahwa putra putri NTT ini kami cuma bisa berjuang. Tapi kelanjutannya itu kalian harus membawa diri dengan baik. Seperti itu. Oke? Sudah pas ya? Ayo kakak. Ada lagi? Tidak? Oke, Pak. Pak Kadis, karena ini Pak Sofyan Pak Kadis juga, kira-kira Pak Kadis ada mau kasih pesan-pesan ke Breli dan juga itu biar bisa dikutip karena anggarannya dari dia, Bu, jadinya harus dikutip. Baik, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya beri apresiasi kepada teman-teman pers yang sudah berkenan untuk hadir kita mengekspos anak kita ini, Breli Angela Leri. Jadi pertama sekali kita sekarang punya calon putri dan putra itu banyak, tetapi untuk memilih salah satu di antara wakil NTT itu sangat tricky, sehingga anak kita, adik kita ini kita sudah berupaya untuk memilih yang terbaik dari yang sangat baik. Jadi begitu kita bersama pertama kita beri apresiasi kepada wartawan untuk bisa mengekspor dan kita doakan supaya anak-anak ini bisa sukses di ajang nasional dan mudah-mudahan ke ajang internasional. Itu pertama. Yang kedua, tidak henti-hentinya di Dekranasda dan Perindang Provinsi NTT mewakili teman-teman yang ada di masyarakat NTT, kita menghadirkan corak ragam kostum dengan tingkat etnik beragam corak ini kita siapkan. Bahkan kita sudah punya standar pakaian yang sudah terstandar bahkan internasional. Kalau teman-teman lihat ajang pemilihan Putri Indonesia 2019 ya, itu ada satu event yang betul menggunakan full NTT kostum. Jadi saya tidak tahu, mudah-mudahan kali ini apakah kita punya muda ini bisa menjual lagi kita punya etnik, punya kostum. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat di salah satu pemilihan putri internasional, kostum NTT khususnya dari itu pas ya, untuk Grand Miss Internasional
Minister kemarin pakai TTU kayaknya. TTU, si Aulia Karisma. Aura Karisma. Aura Karisma, ya. Itu menggunakan dari Buna kalau tidak salah TTU yang di Buna yang kota-kota itu ya. sampai kita berperang dengan negara sahabat Malaysia. Karena kostum itu dari NTT, dari Levico yang serahkan ke Ivan Gunawan untuk didesain untuk bisa masuk standar dan juara dengan kostum itu. Tetapi oleh sahabat Malaysia mengklaim bahwa itu punyanya mereka. Kita coba menjelaskan bahwa itu punya kita. Nah, saat ini mudah-mudahan anak kita ini juga akan menggunakan, hampir dipastikan semua event seleksi itu ada motif dan corak NTT. Karena apa? Ini saya di DPR saya sekali menjelaskan bahwa ternyata corak-corak kita ini sudah dipakai oleh daerah lain untuk event-event internasional dan juara. Contohnya pada tahun 2019 ya, itu 20 itu oleh SMK dari Kudus menggunakan kita punya 2019 dari Sumba fashion show di Menara Eiffel di Paris, memakai Jadi- motif Sumba Timur dan diakui mereka punya. Paris Dia ada Fashion fashion Week, show Pak. saja, fashion show di bawah. di bawah ya. Dan mereka juara terus keluar 6 April hari Rabu tahun 2019 di hitam putih. Mereka mengklaim itu punya kita. Bunda telepon malam-malam dari Jakarta, kakak ambil sikap, dan kita berperkara pada waktu itu. Tetapi ini sampai di saat ini bahwa mereka kembali mengakui bahwa itu punya kita, cuma salah komunikasi bahwa betul dutanya dari Kudus, tetapi kostum itu kita punya, Motifnya kostum kita punya. motif punya kita. Nah, kalau daerah lain itu sudah menggunakan, bahkan internasional standar kita sudah dapat, dan motif kita ini kita udah masuk di museum di Cidak ya, di Cidak di Ecuador sudah masuk standar itu, maka betul-betul kita jual betul. Dan puji Tuhan pada kesempatan ini Bunda mungkin kita coba mengeksplor lagi Sumba, karena Sumba ini kita akan jual, khususnya Sumba Timur kita akan jual untuk tercatat sebagai karya intelektual tak benda di UNESCO. Jadi mungkin kita doakan anak-anak kita, salah satu saya sarankan Bunda, mungkin kita akan coba itu juga di bawah, dan mungkin anak-anak juga bisa menjual itu. Jadi kita juga menitip dari Perindak, dari Dekranasda menitipkan beban, salah satu beban bahwa kenapa mungkin dia pakai kostum itu, mungkin akan dijual bahwa ikut mengkampanyekan Harta tak benda. catatan bahwa tenun ikat dari NTT termasuk salah satu ikatan intelektual tak benda di UNESCO. Mungkin ini yang saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin bertanya tentang persiapan kita. Ada yang mau tanya, kalau tidak puji Tuhan, karena sudah cukup jelas. Tapi harus dikutip ya. Kalau nggak anggaran gue tahun depan nggak ada. Makanya dukungan pemerintah provinsi lewat dinas kemana. Jadi jelas ya. Pertama sekali itu bahwa tolong paham dulu bahwa Dekranasda dan Perindak itu adalah ibu dan bapak dari anak-anak itu. Jadi kalau bapaknya ini adalah saya, ibunya adalah. Jadi nggak boleh cerai. Kita tidak bercerai. Bahkan saya diancam cerai kalau tidak boleh secara benar oleh anak ini. Satu. Yang kedua, memang betul kita kesulitan. Kita sadar betul bahwa kita dalam sulit persoalan COVID sehingga dari kita itu terberai. Tetapi khusus untuk mengangkat NTT, apapun yang terjadi, Dekranasda dan bahkan saya katakan bahwa Ibu Yuli secara pribadi akan berjuang mati-matian. Jadi dukung pemerintah provinsi sudah jelas. Dengan kehadiran hari ini kita melaksanakan event ini sudah merupakan dukungan dari pemerintah provinsi Selatan Timur dengan menitipkan di tangan Dekranasda yang kebetulan adalah mitra kerjanya Dinas Perindak Provinsi Selatan Timur. Masih ada lagi? Pak. Cukup jelas ya? Oke. Baik. Baik. Terima kasih. Baik. Yang pasti teman-teman wartawan sekali lagi terima kasih dan jangan bosan-bosannya ya dukung kami ya kan, dan mohon doanya dan mohon diikuti dengan baik supaya masyarakat NTT lebih banyak lagi mendoakan Breli ya kan.
dan teman-teman yang lain, karena ada beberapa putri sekarang lagi ada di Mistin Niger, yang lagi ada di Dubai. Nanti si Miss Tin yang akan ke Filipina di April. Jadi mohon doanya terus saja. Dan kejutan-kejutan ini saya butuh para wartawan bergandeng tangan dengan kita. Kalau ada memang pertanyaan yang kurang jelas, isu-isu yang ada memang kata kurang jelas, kalau ragu jangan tulis dulu, tanya dulu baru kita tulis. Oke? Baik, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya.